Setelah pada pertemuan yang lalu, kita berdiskusi mengenai kerangka konseptual, maka sekarang yang akan kita diskusikan adalah mengenai hipotesis. Ya. Hipotesis itu sebenarnya dasarnya adalah dari kerangka konseptual yang sudah kita susun pada saat yang lalu, ya, di mana hipotesis ini terbentuk, ya, terjadinya karena adanya kerangka konseptual. Hipotesis seringkali disebut sebagai pertanyaan penelitian, ya, research questions, ya. Hipotesis pada dasarnya adalah ide yang harus diuji. Ya. Pertanyaan penelitian harus mengarah pada prediksi yang jelas dan dapat diuji. Ya. Semakin spesifik prediksi ini, semakin mudah mengurangi jumlah cara untuk menjelaskan hasilnya. Jadi artinya kalau prediksinya itu jelas, ya, spesifik, pasti bisa. Jadi tidak ada celah bahwa kita itu akan gagal menjelaskan, ya, menjelaskan hasilnya. Ya. Hipotesis penelitian adalah pernyataan prediktif, memprediksi yang spesifik, jelas, dan dapat diuji tentang kemungkinan hasil studi penelitian ilmiah berdasarkan properti tertentu dari suatu populasi, seperti dugaan perbedaan antar kelompok pada variabel tertentu atau hubungan antara variabel. Ya. Mengapa penting untuk menyatakan hipotesis? Hipotesis memberi hasil tentang studi berdasarkan beberapa logika yang berguna dan konkret. Hipotesis yang dinyatakan dengan jelas memberi eksperimen ide bagus tentang tes yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Jadi harapannya adalah hipotesis itu adalah suatu penyelesaian penelitian, tapi berdasarkan fakta-fakta yang ada, misalnya dari jurnal, dari buku, ya, atau dari hal-hal yang bisa dipercaya, ya, sehingga berdasarkan semua itu kita yakin, ya, yang kita tuangkan di hipotesis ini, bahwa penelitian tersebut pasti akan terselesaikan dan akan menjawab, ya, masalah penelitian kita. Apa contoh hipotesis penelitian? Misalnya, sebuah studi yang dirancang untuk melihat hubungan antara kurang istirahat dan tes kinerja, ya, mungkin memiliki hipotesis yang menyatakan studi ini dirancang untuk menilai hipotesis bahwa orang yang waktu istirahatnya kurang akan memiliki kinerja lebih buruk dibandingkan dengan individu yang cukup istirahat. Ya, itu seperti itu. Ya. Apa contoh hipotesis? Umumnya peneliti tidak ingin menyatakan hipotesis sebagai pertanyaan. Nanti kita akan berdiskusi lebih detail lagi mengapa peneliti tidak suka hipotesis merupakan pertanyaan, ya. Karena sebenarnya dari kata hipotesis, ya, itu bukan pertanyaan, tapi itu jawaban, itu jalan keluar. Jadi tesis kesimpulan sebelum, ya, hipotesis, nah, itu maksudnya. Kebanyakan peneliti percaya pada sesuatu dan berusaha membuktikannya. Percaya bahwa hipotesis yang dibuat berdasarkan referensi, berdasarkan jurnal, berdasarkan penelitian yang lalu, berdasarkan dasar teori, textbook dan sebagainya, gitu ya. Sehingga mereka yakin bahwa itu terselesaikan. Contoh, jika saya menaikkan suhu secangkir air, maka jumlah gula yang dapat larut di dalamnya akan bertambah. Ya, tuh, mungkin Anda mengatakan sudah jelas gitu ya. Tapi ini suatu contoh sederhana, ya, menyatakan bahwa harus dibuktikan ini. Ini kan baru kata-kata kan, ya, boleh saya benar enggak ini? Ya. Nah, kemudian kita mencoba dalam penelitian kita umpamanya, ya, membuktikan hipotesis ini. Ya, temperatur air itu dinaikkan, kemudian kita masukkan gula, larut, tambahkan lagi, larut, sehingga kita tahu bahwa gula yang larut di dalam cairan atau air yang temperatur lebih tinggi akan melarutkan gula yang lebih banyak. Mengapa pengujian hipotesis penting? Tujuan dari pengujian hipotesis adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti statistik yang mendukung suatu keyakinan atau hipotesis tentang suatu parameter. Nah, mungkin ini sangat definisi, ya, sangat di bahasa definisi, ya, tapi kita perhatikan betul, ya.
bahwa sebenarnya hipotesis itu ada dibuat berdasarkan suatu fakta dan peneliti percaya bahwa itu pasti bisa dibuktikan ya pada waktu misalkan diuji di lab ya, atau diuji datanya. Contoh hipotesis yang dapat diuji. Ada hipotesis atlet pelari yang berlatih secara rutin akan memiliki peluang menang daripada atlet yang kurang berlatih. Orang yang mengalami tekanan dalam pekerjaan akan lebih mudah lelah dibandingkan dengan mereka yang mengalami tekanan rendah. Orang yang berjemur pada pagi hari akan memiliki imunitas lebih tinggi daripada orang yang tidak berjemur. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Ini adalah prediksi spesifik. Jadi kita menduga yang spesifik ya, yang dapat diuji tentang apa yang diharapkan terjadi dalam sebuah penelitian. Misalnya sebuah studi yang dirancang untuk melihat hubungan antara relaksasi dan kinerja mungkin memiliki hipotesis yang menyatakan studi ini dirancang untuk menilai hipotesis bahwa orang yang kurang relaksasi akan memiliki kinerja yang lebih buruk daripada individu yang cukup relaksasi. Ya, mirip dengan yang tadi. Ya, tetapi sama anunya ya. Jadi artinya itu merupakan suatu bentuk hipotesis, ya, dugaan. Kalau cukup istirahat, ya, kalau cukup rileks, pasti badannya lebih seger, pasti konsentrasinya lebih tinggi, ya, sehingga hasil yang dikerjakan lebih optimal. Dalam metode ilmiah, apakah itu melibatkan penelitian di bidang psikologi, biologi, atau bidang lain? Ya, misalkan Anda dalam teknologi, engineering, hipotesis mewakili apa yang menurut peneliti akan terjadi dalam sebuah eksperimen. Artinya, sebenarnya hipotesis sudah terjawab. Ya. Jadi hipotesis yang benar itu terjawab. Meskipun nanti kita lihat bahwa hipotesis itu belum tentu terbukti. Ya, nanti itu. Tapi kalau kita kuat di dalam menyusun hipotesis, maka hasilnya pasti akan terjadi pada waktu eksperimen. Ya, seorang peneliti harus punya keyakinan seperti itu. Nanti kita lihat, ya, terkadang seorang peneliti supaya dia yakin, ya, membuat suatu hipotesis yang ada yang disebut dengan yang false ya, artinya yang sedikit manipulasi atau sedikit menipu di itu ya hipotesisnya ya. Tapi dalam hal ini menipu dalam hal ini bukan karena itu ya, karena si peneliti yakin meskipun tidak ada dasar teori, tapi dia tahu bahwa itu akan selesai ya. Dan sebenarnya nggak boleh ini ya. Dan kadang-kadang kita yang menilai hipotesis seseorang yang namanya false ini ya, itu sulit dibuktikan sehingga kita sulit mengatakan bahwa itu kamu bikin false ini gitu ya. Nah, itu yang susah sekali ya. Karena kadang-kadang orang memakai seperti itu kita sulit membuktikan bahwa yang Anda lakukan itu salah. Hipotesis Anda itu salah. Nah, itu hebatnya ya suatu false hypothesis, ya, dasar yang false ya. Metode ilmiah melibatkan langkah-langkah berikut. Ya, pertama, bikin pertanyaan dulu. Ya. Kemudian lakukan penelitian latar belakang ya untuk menyelesaikan pertanyaan ini, menjawab pertanyaan ini. Ya, kita baca buku, kita melihat jurnal dan sebagainya ya. Dan itu harus ada bukti ya. Jadi bukti yang jelas. Ya. Jangan sampai bukti tersebut tidak didukung oleh fakta yang benar. Kemudian langkah selanjutnya ada membuat hipotesis ya. Jadi ini sebenarnya latar belakang ini untuk membentuk yang disebut dengan kerangka konseptual ya. Latar belakang ya yang detail ya. Artinya bukan latar belakang yang banyak ya, teori-teori yang banyak, tetapi teori yang betul-betul mendukung untuk menjawab masalah kita, masalah penelitian kita ya, di mana jawabannya bisa dibuat secara ilmiah berdasarkan fakta bahwa
masalah kita itu bisa terselesaikan. Di mana itu di penelitian kesimpulannya? Di hipotesis. Jadi penelitian sering dikatakan itu penelitian sementara gitu ya, untuk memudahkan aja. Ya. Kemudian kita rancang penelitiannya. Merancang penelitiannya tentu harus didasarkan pada hipotesis ini. Ya, tadi Anda melakukan apa? Harus diuji seperti ini, harus terjadi seperti ini. Nah, penelitiannya itu harus didukung sesuai dengan apa yang Anda katakan di hipotesis. Dari penelitian Anda mengumpulkan data. Nah, data-data ini harus bisa ditunjukkan untuk menjawab masalah kita. Jadi di sini secara itu sedikit saya rangkum, ya, di dalam Anda menyusun selalu ada latar belakang. Ada judul, ada latar belakang, ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah. Merumuskan masalah ya, kemudian jawabannya gimana menjawabnya secara ilmiah di hipotesis itu urutannya selalu harus ada. Ya. Kenapa harus ada? Untuk memudahkan pembaca. Ya, kalau Anda menulis ke jurnal, supaya reviewer itu yakin betul bahwa yang Anda lakukan itu sudah pada jalan yang benar, on the track. Nah, itu. Karena menganalisis hasil. Oh, ini ada discussion-nya ya. Yang ketujuh, menarik kesimpulan. Nah, ini di sini ini penting sekali ya, karena kesimpulan ini adalah sama dengan hipotesis, tapi jawaban di kesimpulan itu adalah jawaban berdasarkan eksperimen, berdasarkan penelitian. Ya, penelitian itu bisa melakukan penelitian lab, juga masukkan penelitian misalkan dengan menyebar kuesioner dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah dapat jawabannya, kita komunikasikan hasilnya, gitu ya. Bagaimana Pak? Kalau kita melakukan komunikasi ke hasilnya, ya kita uh, publikasi di jurnal sebaiknya internasional ya, supaya penemuan Anda itu bisa diakui secara internasional. Salah satu yang menentukan bahwa Anda punya itu adalah baru, kalau yang Anda publikasi di internasional itu diterima. Nah, karena publikasi tidak mau kalau mereka menerima suatu tulisan yang sebenarnya sudah ada. Nah, itu caranya nanti kalau kita berbicara mengenai keterbaruan, salah satunya adalah itu. Hipotesis adalah prediksi. Ya. Prediksi tentunya tidak sembarang ya. Kita prediksi berdasarkan tadi referensi-referensi atau dasar-dasar ya, atau teori-teori yang bisa dipercaya. Tetapi melibatkan lebih dari sekadar tebakan. Ya, jadi bukan hanya asal ini pasti seperti ini. Ya. Nebaknya itu bukan nebak-nebakan yang orang katakan untung-untungan apa ya. Kalau benar ya kita itu ya, seperti kita menebak lotre atau apa saya nggak tahu ya. Nggak boleh itu, harus jelas nebaknya itu kenapa, ada dasarnya. Ya. Selalu saya ingatkan itu ya, meskipun tadi sudah dibicarakan, tapi di sini begitu kita melihat, kita menebak pasti seperti ini, dasarnya harus ada. Seringkali hipotesis dimulai dengan pertanyaan yang kemudian dieksplorasi melalui penelitian latar belakang. Hanya pada titik inilah para peneliti mulai mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Ya, dari latar belakang itu, wah itu ini yang kita cari ya, untuk menjawab masalah kita atau masalah kita. Nah, itulah jadinya hipotesis. Kecuali itu buat studi eksplorasi, hipotesis harus selalu menjelaskan apa yang diharapkan akan terjadi. Ya, itu penting. Jadi kita mengatakan ini loh yang mau selesaikan. Ya. Kalau ada yang belum mendukung, harus dicari. Ya. Sehingga kita yakin betul, ya, orang membaca langsung mengatakan, oh benar ini. Ya, hipotesisnya cukup tajam. Yang dikatakan cukup tajam itu apa? Sampai sudut manapun ya, terlihat bahwa yang kita bahas kita dalam konseptualnya ya, dasar hipotesisnya itu jelas sekali menjawab masalah yang akan kita teliti. Dalam sebuah penelitian eksplorasi efek obat tertentu,
Hipotesisnya mungkin adalah bahwa para peneliti yang mengharapkan obat tersebut memiliki beberapa jenis efek pada gejala penyakit tertentu. Ya, sekarang apa lagi ribut-ributnya orang tentang vaksin ya. Jadi ini menjadi contoh gitu ya. Dalam psikologi, hipotesis mungkin berfokus pada bagaimana aspek lingkungan tertentu dapat mempengaruhi perilaku tertentu. Nah ini yang sering membuat meskipun kadang-kadang bisa dipakai ya, tetapi ini yang kadang-kadang juga membuat rancu sebuah hipotesis. Ya. Ingat, hipotesis tidak harus benar. Nah ini mulai kan. Ya. Kita sudah membuat suatu apa? Kita sudah membuat suatu kajian ya, dan sepertinya benar gitu. Ternyata hipotesis meleset. Ya. Bagaimana Pak kalau hipotesis meleset? Apakah saya harus membuat penelitian baru? Sebenarnya tidak. Ya. Anda sudah sampai pada suatu pembuktian, ya tetapi ternyata meleset. Ya. Jadi banyak itu. Ya. Jadi banyak yang meleset itu banyak. Dan kalau Anda perhatikan, ada beberapa jurnal yang hasilnya itu meleset. Ya. Sampai saya pernah terkejut membaca jurnal kok seperti ini gitu ya. Kemudian saya mencoba menanyakan ya beberapa yang mengerti, itu mengatakan, loh hipotesis nggak belum tentu dia benar. Artinya kita ingin dia benar, tapi ada suatu bagian yang mungkin terlepas. Ya. Sementara hipotesis memprediksi apa yang peneliti harapkan untuk dilihat. Tujuan dari penelitian adalah untuk menentukan apakah tebakan ini benar atau salah. Ya, selalu dikatakan tebakan. Ya kita nebaknya kan ya harus ada dasarnya ya. Asal tebak-tebakan, nah itu yang nggak boleh. Apalagi pada waktu Anda melakukan penelitian terus ada kata-kata ternyata saya menemukan ini. Oh jangan, kalau ternyata itu seakan-akan ada, oh ini apa tebak-tebakan ini. Ya, jadi tidak boleh Anda menyelesaikan suatu masalah, ya. Padahal masalah yang Anda harus selesaikan itu lain. Nah itu masalahnya. Nah, jadi masalah gitu ya. Saat melakukan penelitian, peneliti mungkin mengeksplorasi sejumlah faktor untuk menentukan faktor mana yang mungkin berkontribusi pada hasil akhir. Ini juga agak berbahaya juga ya, karena Anda meneliti begitu banyak data yang Anda dapatkan, tapi hanya beberapa data yang kita pakai. Ya. Nah, ini apa namanya ya nggak apa-apa ya, tapi kurang efektif. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita hipotesis kita kurang tajam, itu akibatnya adalah itu. Kita mengumpul begitu banyak data, ternyata data itu tidak terpakai. Ya. Meskipun di sini dikatakan silakan, kemudian kita harus tahu mana yang paling berkontribusi untuk jawaban eh, masalah Anda. Ya. Kadang-kadang tidak salah ya kita membuat seperti itu, tapi mungkin terlalu banyak dasar yang kita pakai akhirnya tidak terpakai. Ya. Tapi terpakai, tapi kita hanya melihat mana yang paling signifikan, mana yang paling berpengaruh terhadap penelitian kita. Dalam banyak kasus, peneliti mungkin menemukan bahwa hasil eksperimen tidak mendukung hipotesis asli. Ya, ini yang mengerikan ini ya. Ya, tapi nggak apa-apa juga gitu ya. Ternyata setelah dilakukan eksperimen, hasilnya tidak seperti hipotesis yang sebenarnya yang sudah kita buat ya. Saat menulis hasil ini, para peneliti mungkin menyarankan opsi lain yang harus dieksplorasi dalam penelitian selanjutnya. Nah, seperti ini yang saya katakan tadi mirip dengan yang apa terlalu banyak hasil, terlalu banyak data yang kita kumpulkan, ya. Sehingga suatu saat kok hasilnya seperti ini ya. Ya. Terus kemudian kita untuk menyesuaikan, ya, karena kita menyelesaikan masalah yang lain, akhirnya topik kita ganti. Ini yang kita selesaikan. Tetapi topik kita yang awal tadi kita lemparkan pada orang lain, ya, sebagai sebagai bentuk saran. Ya. Tapi orang lain itu bisa Anda sendiri yang melanjutkan. Ya. Demikian itu adalah dunia penelitian. Dalam banyak kasus, peneliti mungkin menarik hipotesis dari teori tertentu untuk membangun penelitian sebelumnya. Ya, misalnya penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa stres dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Jadi seorang peneliti mungkin berhipotesis orang dengan tingkat stres tinggi akan lebih mungkin untuk tertular flu.
ya, flu biasa ya, setelah terpapar virus daripada orang yang memiliki tingkat stres rendah. Ya, mungkin ini berhubungan dengan imun ya. Dalam kasus lain, peneliti mungkin melihat kepercayaan yang dianut atau kearifan rakyat yang umum. Ya, jadi ini apa namanya uh, orang awam ya mempunyai hipotesis sendiri. Ya. Burung berbulu berkumpul bersama. Ya ini dia lihat kenyataan sehari-hari gitu ya. Jadi kita lihat bedanya hipotesis di atas dengan yang ini. Adalah salah satu contoh ya, burung kearifan rakyat yang mungkin coba diselidiki oleh seorang psikolog. Kok gini apa benar ya? Karena berkumpul dan sebagainya. Ya, silakan mungkin diteliti ya. Tentunya pada waktu membuat hipotesis nanti harus ada dukungan referensi yang bagus. Peneliti mungkin mengajukan hipotesis khusus bahwa orang cenderung memilih pasangan hidup yang serupa dengan mereka dalam minat dan tingkat pendidikan. Ya, saya kira emang benar ini ya. Wah, dia seorang peneliti. Wah, saya ingin juga ya supaya kita sama-sama berkegiatan dan sebagainya. Saat mencoba membuat hipotesis yang baik untuk penelitian atau eksperimen, tanyakan pada diri sendiri pertanyaan berikut. Apakah hipotesis sudah berdasarkan pada topik penelitian saya? Nah, ya. Yang kedua, dapatkah hipotesis tersebut diuji? Artinya dapat diuji itu dilakukan meskipun belum tentu benar. Bisa nggak diuji hipotesis itu? Diuji dalam arti dalam bentuk eksperimen. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah hipotesis sudah mencakup variabel independen dan dependen? Ya. Mana variabel yang mau dipengaruhi, mana variabel yang mempengaruhi. Wah, itu kita lihat itu semuanya. Ya. Sebelum membuat hipotesis tertentu, luangkan waktu untuk melakukan penelitian latar belakang ini. Ya. Setelah menyelesaikan tinjauan pustaka, mulailah memikirkan pertanyaan potensial yang masih dimiliki. Coba kita lihat ini seperti brainstorming ya. Perhatikan bagian pembahasan di artikel jurnal yang telah dibaca. Ya. Ini penting, ya, gimana caranya membahas ya. Banyak penulis akan menyarankan pertanyaan yang masih perlu digali. Misalnya kita sampaikan pada itu sebabnya pada waktu Anda melakukan penelitian, ya, istilahnya apa? Ada istilah apa? Kita harus presentasi ya, kita harus presentasi pada yang memberikan itu, sehingga mungkin presentasi tersebut Anda akan itu ya pada waktu monitoring ya, ya pemberi penelitian mau kok kelihatannya ada anu ya yang perlu itu lagi ya digali lagi dan sebagainya ya seperti itu.